Hai Sobat Spoiler, apa kabar kalian semua? Moga baik aja ya. Balik lagi dengan saya Bob, makhluk luntang lantung yang cari sukses di YouTube. Barusan kita simak Tong mendapatkan murid keduanya, yakni Chu Bagai alias Chu Patkai. Dan kini Gokong tengah mendapat kesulitan menghadapi seorang makhluk dari sungai pasir. Sampai-sampai ia tertimbun pasir. Siapakah dia ini? Dan gimana historinya? Ini dia kelanjutannya. Mohai. Dalam kekalutan Patkai dan Tong Samcong oleh karena Gokong tertimbun pasir sampai menjadi patung gitu, lalu Guru Tong menyarankan Patkai memecahkan lapisan pasir itu. Lewat baji mata sembilannya, pasir pun dipatok sampai nampak wujud Sun Gokong asli. Kok lama sih? Syukur ditolong. Dan piar, boom. Gokong lalu pamit pergi menemui Dewi Kuan Im. Pengen tahu siapa makhluk aneh itu. Dari hasil bincang-bincang mereka, terungkap siapa itu makhluk penunggu Sungai Bening. Asalnya, ia adalah seorang panglima langit. 500 tahun yang lalu, Jenderal Lim Sang, seorang pejabat tinggi di Istana Langit. Waktu Anda membuat kekacauan di langit, dia menabrak seseorang hingga lampu Lui pecah. Atas kesalahannya itu, ia lalu dibuang ke bumi. Kebetulan tempat jatuhnya di Sungai Bening ini. Maka jadilah ia siluman Sungai Bening. Oh, cuma manusia lampu. Anda jangan mudah membuka mulut. Oleh sebab kejahatannya bersamaan dengan kekacauan yang Anda buat, hukumannya bertambah 3 kali lipat. Ia menanti sampai suatu saat datang seseorang yang akan membebaskannya. Sudah, kamu balik saja. Nanti aku yang urus. Oke lah. Lalu Dewi Kuan Im mengutus seorang huingan ke Sungai Bening. Ia pun memanggil siluman Sungai Bening keluar. Dijelaskan kini orang yang akan membebaskannya telah tiba. Mana dia? Di sana? Tuh, Ciluk. Hai, kami di sini. Ia tanya, apakah Tong benar orang yang telah dijanjikan itu? Benar, aku Tong dari negeri Tang. Baiklah, ia pun menyungkur salam hormat. Perubahan pun terjadi. Sekarang kepalanya jadi botak separuh dengan bertato tulisan. Dan untuk menghilangkan iblis yang ada dalam tubuhnya, kendi labu dipakai sebagai media. Wah, lega rasanya. Hore, kita dapat saudara lagi. Dengan lembut, Tong mengangkatnya berdiri dan memberinya nama Sa Wujing. Hore, adik Sa, selamat bergabung ya. Selendangmu keren banget. Ini pesan di mana? Pokoknya hari ini menjadikan hari yang indah bagi mereka semua. Mereka dapat saudara baru. Patkai iri. Ia berubah wujud jadi manusia. Lah, aku jadi begini. Enggak kok, kamu juga indah. Oh ya? Iya. Kemudian tasbih dan kendi berubah jadi perahu yang akan membawa mereka ke pulau seberang. Sampai jumpa di sana. Untuk tugas pikul memikul kini dijabat adik Sa. Nanti kalau dia ngatur-ngatur ikut saja. Ngomong apaan mereka? Tahu nggak dah? Dia memang gitu, agak tengil. Mau? Hai Kong, aku mau kasih dia roti cup. Dia nggak mau. Ya nggak mau lah, dari badanmu gitu. Buset lu. Guru Tong senang, kini dirinya telah dikawal 3 jagoan hebat. Semua pada jago-jago, siap meluncur ke barat. Sejenak kita ngopi dulu yuk. Ayo, emang ini kafe? Semoga aja. Tong pun disuguhi pelayan minuman jahe hangat. Mau? Nyonya Tien pun cerita, dia tak punya suami lagi, sedangkan lahan pertanian dan tanah begitu luas. Siapa yang mau menggarapnya? Ia memanggil dan memperkenalkan putrinya satu persatu. Cantik semua. Dia bermaksud menjodohkan putrinya dengan para dewa ini. Tapi Tong gak tertarik tuh. Malah ia sedikit berceramah. Akibatnya si Nyonya kesel, lalu mengusir mereka keluar. Ya, gagal deh numpang nginap. Yang paling kesel tentu Patkai. Lantas ia dengan kuda pergi ke belakang. Kali aja ada sedekah buat mereka. Nyonya Tienpu bertanya, kenapa belum pergi? Cari makan kuda. Nyonya paham maksud Patkai. Cuma gurunya aja yang gak cerdas. Ada tawaran baik ditolak. Lebih pilih ke barat yang gak jelas. Patkai pun promo diri. Biar tampang jelek tapi jujur kok. Seberapa jujur? Ibu kan punya lahan berhektar-hektar. Kini gak perlu panggil pekerja buat ngebajak. Ia kata dengan baju 9-nya sekali garuk beres deh. Singkat cerita, Patkai diterima jadi calon menantu. Guru, kita dapat nasi. Di mana? 1, 2, 3 di sana. Hah? Tampak Nyonya menyambut dengan ramah. Loh, ada apa nih? Lalu Patkai muncul. Guru, jangan sungkan-sungkan. Mari masuk. Baiklah, coba kita lihat apa yang bakal kejadian. Wah, Patkai yang paling bahagia. Makan dan minum ditemani 3 darah manis. Lihat no, mau? Guru, makan dong. Kita bersandiwara aja. Tong dan 2 muridnya cukup puas lihat aksi Patkai kecanduan minum. Setelah semua pergi tidur, Nyonya Tienpu bilang, ia bingung. Putrinya mau dikasih yang mana? Kasih yang sulung, kakak kedua cemburu. Kasih kakak kedua, si bungsu cemberut. Kasih 3-3-nya aja. Semprulmu. Gini aja, Nyonya punya ide. Kepala Patkai ditutup pakai kain. Silakan tangkap salah satu. Yang ketangkap, dialah bakat istrinya. Oke, deal. Usaha dicoba. Namun tak satu jua yang ketangkap. Sampai akhirnya ia kelelahan. Apes deh.
Nyerah. Susah bu, gimana ibu saja? Buset lo. Bersamaan itu pula, Wujing tersadar dari tidurnya. Yang bikin kaget lagi, ternyata tempat mereka nginap semalam berubah jadi padang bersalju dengan pohon pinus. Gokong kata mereka telah ketipu iblis yang menyamar dan Patkai yang bodoh telah kemakan tipunya. Rasakan akibatnya. Haya, tolong guru. Mereka melanjutin perjalanan sehingga tiba di sebuah pintu gerbang. Kelihatannya penghuninya orang baik. Bangunannya memang besar dan luas. Bangunan Kuan-Kuan. Sok tahu. Itu tulisannya. Guru Tong yang akan mengucap permisi. Kemudian keluar dua bocah menyambutnya. Selamat datang di istana peri-peri. Ia memperkenalkan diri Tong Samcong dari timur. Bermaksud numpang bermalam. Tong Samcong? Dari negeri Tang. Duo Tiendong lantas mempersilakan mereka masuk. Gurumu mana? Sedang ada urusan. Gurunya berpesan nanti akan ada seorang biksu yang akan lewat di sini. Untuk itu mereka diminta memetik ginseng. Lalu persembahkan 2 buah padanya sebagai tanda persahabatan yang kuat. Tapi salah seorang tampak kurang senang. Kenapa juga harus menyambut dengan begitu hormat? Dijelaskan gurunya, Yang Mulia Tong itu adalah reinkarnasi dari Kim Zen Tu, serta murid kedua dari tahta Gata Buddha. 500 tahun yang lalu mereka berteman semasa masih di Hulan Hoi dan dia menyiapkan teh untuk gurunya. Duo Tiendong lantas pergi memetik buah ginseng. Dia bilang pada Tong, lagi musim panas, cuma dapat 2 buah ginseng aja. Wah, terima kasih banget. Begitu dibuka, alangkah terkejutnya Tong. Buahnya berbuah janin. Oh my god. Ia tak mungkin memakannya. Tapi dikatakan ini buah beneran, baru dipetik dari pohon. Ia mekar 300 tahun. 300 tahun berbuah, matang 300 tahun. Jadi total kurang lebih 1000 tahun baru bisa memakan buah ini. Guru orang yang beruntung. Tong kata, gimana bisa memakan janin berumur 3 hari gitu? Patkai yang gak sengaja lewat pun kaget melihat buah ginseng itu. Oleh sebab Tong tak mau memakannya, maka Duo Tiendong yang memakan buah itu. Dan hal itu terlihat oleh Patkai. Aduh, enaknya. Ia sampai ngiler. Lantas lapor pada Gokong. Pernah lihat buah ginseng? Belum, cuma dengar nama aja. Di sini ada. Lalu Gokong memanjat pohon itu. Wah, segernya. 1 buah ginseng berhasil dipetik. Sayangnya pas jatuh ke bumi menghilang, tak tahu kemana. Kemana perginya? Apa dia punya kaki? Ya, dirasa aneh, Gokong memanggil Dewa Bumi. Ngaku nggak? Kau kan yang ngambil buah ginseng tadi? Dewa Bumi jelaskan, itu buah bukan sembarang petik. Bila terkena kayu, ia akan mengering. Bila terkena jarum, ia akan jatuh. Bila ketemu air, akan mencair. Dan bila tersentuh bumi, akan layu. Jadi, harus pakai tongkat emas. Kemudian, bila jatuh, harus ditadah dengan sutra. Oh, itu tak sulit. Lantas, Gokong mencoba lagi. 1, 2, 3, Patkai, sini, mau nggak? Masing-masing mereka makan sebuah, termasuk Wujing. Duo Tiendong mendengar Patkai lahap banget memakan buah ginseng, lalu mendatangi Guru Tong, memberitahu bahwa murid-muridnya telah mencuri buah ginseng. Oh, baiklah, nanti saya akan bertanya pada mereka. Walau Anda banyak uang, hendak membeli kemana? Guru memanggil. Waduh, gimana nih? Janji ya, nggak ada yang ngaku. Walau dipukul mati, janji. Siapa yang telah mengambil buah ginseng? Kamu ada memakannya, Bel? Enggak tuh. Nah, dia tuh yang tertawa. Aku terlahir memang tertawa. Akhirnya ketahuan juga mereka memang memakan buah ginseng 3. Tapi bocah Duo menuduhnya 4. Disinilah terbongkar rahasia mereka. Karena Patkai nggak terima Gokong curang, cuma bilang 3. Oleh karena berisik mendengar kata-kata si bocah Duo, Gokong diam-diam menyelinap. Kemudian membabat pohon buah ginseng itu. Nah, sekarang nggak ada lagi yang bermimpi. Dan pencuri pun nggak bisa mencuri lagi. Guru Tong juga minta maaf atas kelancangan murid-muridnya. Biarlah urusan ini diselesaikan dengan guru mereka. Anak SD, kita bertukar kasus aja. Kamu pun bersalah juga kan? Ayo pergi. Au, matilah kita. Pohon buah ginseng sudah hilang. Mereka pun mengunci pintu agar pencuri dan perampok botak tak bisa pergi. Guru Tong sempat kesel. Apa benar Gokong telah merobohkan pohon buah ginseng? Sampai ia menahan malu diumpat seperti itu. Guru Tong marah banget. Oleh sebab Gokong udah salah masih pengen benar. Hanya karena kesal dengan Duo bocah mengira dia mencuri. Udah salah semakin salah dan ingin memaksakan perbuatannya masuk akal. Guru jangan marah-marah. Tunggu sampai nanti malam kita pergi saja. Guru Tong nggak setuju. Mana mungkin guru membiarkan muridnya berbuat begitu. Kalau dia pergi akan dibacakan mantra. Ampun. Guru Tong pun menasihati untuk selalu ingat sesungguhnya mereka adalah biarawan. Jangan berbuat seperti tadi. Ampun guru. Ampun. Saya janji. Guru Tong pun lemah juga hatinya. Malam harinya rombongan biksu Tong bersiap berangkat. Gimana kamu buka kuncinya, Kong? Gerbang selatan pun bisa. Wujing juga janji nggak ikut-ikutan lagi. Karena hal ini mereka jadi merasa buronan. Sebelum pergi, Gokong sempat curi
dengar dua bocah ngomong jelek-jelekin mereka. Sekedar buat pelajaran, Gokong ngerjainnya sampai seperti orang teller gitu. Esoknya guru mereka datang. Tentu kaget dong mendapati muridnya Tanpong dan Minyet jadi kayak gini. Apalagi melihat pohon buah ginseng yang hancur tak berbekas. Wah, panas campur sedih perasaannya. Ia pun potong kompas mengejar Biksu Tong. Singkatnya, dikarenakan gak ada jalan damai, pemanasan otot pun tak terelakkan. Meski Tong Samcong sudah meminta maaf. Hampir saja Biksu terpelanting. Syukur masih dalam keseimbangan yang bagus. Nggak bisa main-main nih bocah. Gokong berhasil menghindar dan siap memukulkan tongkatnya. Wah, ini berbahaya. Tong Samcong cepat merapal mantra. Berakibat, aduh, kepalaku. Guru, Biksu tahu tak menyanyiakan kesempatan. Serangan baliknya mementalkan Gokong 7 meter. Nih, rasakan lagi. Mereka semua kini jadi tahanan di tiang gantung. Tanpong dan Minyet langsung menuduh mereka bertiga telah mencuri buah ginseng. Apa kau bukan pencuri juga? Kau telah memakan buah ginseng juga? Dua bocah pun menunduk malu. Baiklah, oleh karena mereka sama-sama biksu, nggak mungkin menggunakan pedang, kampak, apalagi saling membungkus. Gini aja, buat permainan saja. Ambilkan 7 bintang Dragon Ballku. Gokong nggak mau gurunya dipukul. Kan dia yang mengambil buah itu. Pukul aku saja, jangan dia. Gokong, guru diam aja. Kalau guru nggak baca paman yang mendesak, kita nggak diikat begini. Hahaha. Monyet ini sangat jahat. Kalau gitu, cambuk dia dahulu. Sebanyak buah yang hilang 30 kali. Apa dasarnya? Buah yang ada cuma 26. Enak saja. Hukuman cambuk pun dimulai. Sun Gokong, gimana rasanya? Nggak sakit? Nggak sakit? Lagi? Hehehe. Ini yang kata, garuk lagi. Wah, semua bingung. Ternyata Gokong nggak merasa sakit sama sekali. Padahal cambuk itu berisikan jarum tajam. Pas giliran Tong menerima hukuman, Gokong membela gurunya bahwa dia tak tahu menahu soal ini. Biar dia saja yang dicambuk. Monyet ini biar bandel, tapi sangat hormat pada gurunya. Cerita sedikit mengharukan. Ia tak ingin gurunya dicambuk. Anda pasti nggak kuat. Sebagai murid, ia nggak bisa buka mata melihat gurunya dicambuk. Hukuman pun dihentikan karena hari telah gelap. Esoknya, hukuman dilanjutkan. Yang pertama dicambuk, pemimpinnya. Keanehan terjadi. Tong tak bereaksi, tetap tenang menerima cambukan. Bahkan semua sama tak merasa sakit. Biksu Tong merubah mereka jadi pohon, lalu dicambuk ulang. Dan kini mereka semua baru merasakan sakitnya terkena sabetan cambuk. Rupanya mereka tadi telah berubah wujud. Biksu Tong tahu itu. Ia pun mengejarnya. Gokong tidak melawan, tapi ditahan Tong. Ya udah, kalau gitu Patkai, kau yang maju. Tang. Kayaknya Patkai bukan lawannya. Gokong harus membantu. Bersambung.